Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Agak kacau, Erick Thohir timnas U17 Indonesia belum tentu bermain di JIS pada Piala Dunia U17 2023. Wow, ada apa begitu kan ya? Kenapa ya kalau timnas Indonesia, timnas U17 itu tidak bisa main di JIS begitu? Kenapa sejak awal begitu kan? Ya kurang inilah, tidak sesuai dengan FIFA lah, tidak sesuai inilah, padahal ini rekomendasi dari FIFA begitu. Rekomendasi utama begitu kan JIS ini begitu. Ada apa begitu kan? Ya, kok begitu takutnya ketika U17 berada di JIS? Ya, atau jangan-jangan ada orang yang menanyakan siapa sih yang membuat JIS itu? Atau jangan-jangan seperti itu begitu kan? Saya kira inilah sangat politis sekali begitu kan ya. Dan bahkan Erick Thohir mengatakan belum tentu main di JIS katanya begitu. Buat apa coba? Padahal sudah FIFA menentukan bahwa ya pembukaan ya di Piala U17 katanya di JIS begitu kan. Ini kan sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu ya. Walaupun banyak perdebatan-perdebatan sekarang ini, tapi seolah-olah gimana begitu kan ya kemajuan sepak bola Indonesia kalau selalu yang diributkan itu masalah tribun, masalah stadion sana sini, padahal itu sudah standar FIFA begitu kan, sudah diperbaiki oleh FIFA di situ begitu. Atau jangan-jangan ya kalah rumput ya, kalah apa begitu kan ya, bisa saja begitu dipindah ke yang lain begitu kan. Hal-hal seperti itu ya lihat saja bahwa Erick Thohir tidak layak untuk menjadi ya presiden begitu. Begitu aja usulan urusan masalah sepak bola saja ya dipolitisi begitu kan ya. Masalah seperti ini aja begitu dipolitisi. Masa mau jadi presiden begitu ya. Tiba-tiba kira-kira seperti itu begitu kan. Ya pada hakikatnya banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan ya. Karena pada hakikatnya apa yang terjadi selama ini bahwa wah gimana sih Erick Thohir kok seperti ini katanya begitu ya. Bahkan ini ya Erick Thohir timnas U17 ya belum tentu main di JIS di Piala Dunia U17. Saran saya jangan di JIS Pak. Saya khawatir kalau dilaksanakan di JIS rakyat Indonesia akan melihat mahakaryanya termegah buatan Pak Anies Baswedan ya jadi gubernur saat jadi gubernur DKI Jakarta. Saya lebih peduli pada kesehatan Anda Pak ya kalau digis dipakai. Khawatir kesehatan terganggu, ritmenya denyut jantung meningkat, tekanan sintolik ya dan diastolik naik. Eksistas ya berlebihan ya, insomnia sepanjang waktu. Bisa saja begitu kan ya. JIS lebih pas jadiin masjid aja. Di dunia nggak ada masjid yang karpetnya ya pakai rumput sintetis katanya begitu. Ya ini kritikan dari netizen begitu kan. Wajar begitu. Ya pada ujung-ujungnya pendukung-pendukung mereka begitu ya. Makanya karya Bra ya bukan dia yang dirancang, bukan pakai duit dia. Cuma buat kebijakan doang kok, nggak ada itu pemimpin menghasilkan mahakarya katanya begitu. Lantas apa namanya Pak Jokowi gimana begitu kan? Kok dinilai sebagai prestasi padahal itu uang rakyat? Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi jangan demen-demen amat lah untuk menganalisis itu begitu kan. Makanya pemimpin itu punya gagasan, bukan soal siapa punya uang siapa begitu kan. Tetapi memberikan kontribusi besar terhadap bangsa kita begitu kan. Percuma ya kalau hasil ngotang di situ, uang rakyat di situ begitu kan, ya bukan uangnya pribadi begitu kan, dibuat dengan hal-hal yang tidak pro terhadap kan juga tidak efektif di situ begitu kan. Ya, kenapa Anies Baswedan membangun stadion mega itu dianggap sebagai tidak layak lah, kurang baik lah, jangan di situ lah begitu kan. Apakah seperti ini tujuan kita begitu sebagai rakyat Indonesia? Harus pikir dong begitu kan ya. Maka kita harus menggunakan secara akal sehat di situ begitu ya. Bahkan bagaimana kalau Manahan Solo saja? Iya, biar banjir di situ nggak apa-apa begitu kan ya. Jangan dijis Pak Erik, nanti orang ya pada ingat Pak Anies ya, bisa diomelin Pak Lurah sama Opung katanya begitu ya. Sudah jelas di situ bahwa pertanda hal-hal seperti itu bisa saja apa yang terjadi selama ini begitu kan ya dimarahi juga oleh Pak Lurah begitu kan. Ini kan seolah-olah mengangkat derajatnya Anies Baswedan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Sudah jelas di situ siapa mereka begitu kan. Yang namanya masalah calon presiden itu kan banyak yang kemudian bersifat politis di situ begitu. Tapi sayang seribu sayang, masyarakat sekarang itu tidak bodoh begitu kan. Hal-hal seperti ini saja ya apa namanya dianggap sebagai hal-hal yang kemudian apa namanya politis begitu kan. Dan saatnya hari ini kita tentukan kemana masyarakat. Bukan seperti itu yang kita menangani dalam sepak bola ini begitu. Dalam artian
bahwa sepak bola U17 ini bagaimana juara. Kira-kira seperti itu begitu kan. Percuma diributin doang tapi nggak juara begitu. Bahkan ini Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSI Erick Thohir mengatakan timnas U17 Indonesia belum tentu bermain di Jakarta International JIS ya pada Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 digelar di 4 stadion yaitu di Jakarta atau di JIS ya, di Jalak Harupat begitu di Bandung dan di Solo dan Surabaya ya. Bahkan timnas U17 yang berlatih Bima Sakti diketahui tergabung dalam grup A bersama Ekuador, Panama dan Maroko setelah dilaksanakan ya pengundian babak penyisihan grup Piala Dunia U17 ya 2023 Indonesia di Zurich, Swiss pada hari Jumat ya. Ya, pada di grup B saja begitu kan sudah ketar-ketir mereka begitu kan ya. Yang dihadapi itu bukan kaleng-kaleng mereka begitu. Indonesia bagaimana persiapannya begitu kan. Saya kira ya sebagai nasionalis kalah atau menang saya tetap Garuda Muda begitu kan ya. Tapi yang jelas ya harus ini evaluasi kepada Erick Thohir begitu. Masalah sepak bola hal seperti ini jangan dipolitis lah begitu kan ya. Ya kalau ingin membangun sepak bola ya bangun. Tapi bukan tujuannya untuk menjadi cawapres mereka begitu kan. Untuk mencari simpati dan panggung politik di situ begitu kan. Ya ada sandiwara besar ya. Ada panggung politik besar di dalamnya begitu. Kita tunggu saja bagaimana nasibnya mereka begitu kan. Dan semua masyarakat sudah paham seperti apa begitu ya. Bahkan ya Erick menjelaskan belum tentu diketahui timnas U17 akan bermain di stadion ya di stadion mana pada ajang yang bergelar ya 10 November ya sampai 2 Desember itu adalah karena aspek komersial. Bahkan menurutnya hingga kini ya induk sepak bola terbesar di dunia tersebut masih mengkoordinir ya atau nantinya menjodohkan formula terbaik agar gelaran kejuaraan dunia agar bersepak bola muda di Indonesia ini bekerja sukses. Yang pasti FIFA pasti akan berkomersial. Dia akan melihat dari pembagian grup seperti ini. Nanti sebagai di kota apa ada hitung-hitungannya lah ucap Erick begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ya walaupun gimana pasti FIFA ingin juga banyak penonton. Ada target penonton ya. Ya kalau penontonnya 50.000 mau letakkan mana begitu kan. Kecuali di JIS begitu. Ada nggak kapasitas 50.000 ya selain dari GBK begitu ya. Dalam kesempatan yang sama, pria 53 tahun itu juga belum dapat memastikan ya bahwa stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17 antara Indonesia melawan Ekuador begitu ya. Saya tidak pernah bicara itu JIS ya, jadi final laga pembuka. Yang saya selalu bicarakan JIS kita persiapkan untuk U17, lalu juga si Jalak Harupat, Gelora Bung Tomo dan juga menahan. Tetapi itu bagaimana tim Indonesia di mana, grup ini di kota mana? Saya masih belum dapat, kita tunggu saja ya. Ya masa sekelas JIS masa tidak mau begitu kan? Kan begitu logikanya begitu ya. Ya kalau ini ditentukan oleh orang-orang Indonesia itu sendiri gimana begitu kan ya. Artinya selama ini menurut saya pribadi berikanlah kebebasan untuk mereka begitu. Semua orang ingin ya bermain di JIS begitu, tapi pada ujung-ujungnya kita lihat saja begitu kan ya. Karena di JIS satu sisinya adalah punya dampak yang luar biasa begitu ya. Ya karena orang menganggap bahwa ini karya Anies Baswedan begitu kan. Ya janganlah di situ bersifat politis kalau seperti itu begitu. Pada hakikatnya kalau sepak bola inginkan di mana tentukan saja begitu ya. Apakah Indonesia itu tetap berada di JIS atau di tempat yang lain dan sebagainya begitu. Yang mana kalau kita lihat saja di JIS itu menjadi potensial yang sangat luar biasa dan penontonnya lebih banyak dibandingkan kapasitas penontonnya lebih banyak dibandingkan dengan yang lain begitu kan. Saya rasa hal seperti itu, wah ini kan masyarakat sudah paham seperti apa yang dilakukan si Erick Thohir begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton di channel Ho dari podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.